Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul azim, syahrul mubarak, syahrun min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat duduk yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada bab yang nanti akan kami bacakan, yaitu menerangkan tentang persoalan wudu dan fadilahnya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Istaqsi isbaghul wudu fa innahu syatrul iman. Sempurnakanlah dalam pelaksanaan wudu, karena ketika engkau melaksanakan wudu secara sempurna, itu adalah bagian dari sempurnanya iman. Sahabat beduk yang dirahmati Allah, terutama anak-anak saya SMK Islam Al-Hikmah Dua Belahan, persoalan wudu kelihatannya memang perkara yang rutinitas kita lakukan, akan tapi lebih baik kekhawatiran dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali ini juga kita khawatirkan, juga kita rasakan. Apakah apa yang kita laksanakan wudu itu barangkali ada yang belum sempurna, itu coba kita praktekkan. Jangan terburu-buru, mulai step by step kita rasakan juga, maksudnya secara fikih, secara runtut kita tertib, dan kemudian dalam ilmu tasawuf kita juga terapkan. Misalkan berkumur. Ketika berkumur itu kan secara syariat itu ada namanya bersamaan berkumur kita menghirup air melalui hidung. Nah itu jarang juga teman-teman melakukan hal yang demikian, padahal itu juga sunnah walaupun tidak bagian dari rukun wudu. Artinya Sayyidina Ali ini diwasiatkan kepada Kanjeng Nabi untuk melaksanakan wudu secara sempurna, bukan hanya menuntaskan rukunnya saja, akan tapi nawafil, kesunahan-kesunahan Kanjeng Nabi juga turut diperhatikan dan dilakukan. Menghirup air melalui hidung itu secara medis juga bagus ternyata teman-teman. Dan apabila kita laksanakan wudu itu, bagian-bagian terkecil kita perhatikan, maka efek daripada wudu yang sempurna itu, yang pertama menurut agama, cahayanya akan menjadi jaminan besok ketika kita digiring di yaumil mahsyar, bercahaya dia. Kemudian secara medis itu kalau kita searching di Google, ternyata itu juga bisa membuat syaraf ketika kita menghirup air melalui hidung. Kalau tidak terlalu maksudnya sedang-sedang saja, itu juga bisa menetralkan pembuluh darah yang ada di dalam kepala, di kepala itu. Nah itu adalah bagian dari wasiat Kanjeng Nabi seperti itu gitu. Jadi kita amalkan, kita sempurnakan. Kadang ini kasus juga ada bagian dari wudu itu tidak terkena air. Contohnya adalah ketika membasuh tangan, kedua tangan dan telapak tangan, padahal batasnya sampai siku. Ada yang kemudian karena cepat-cepat mungkin itu sikunya nggak terkena air. Ini jadi bahaya, fatal. Ketika dia sholat tidak sah juga sholatnya karena wudunya saja nggak sah. Kemudian bagian kaki juga perkara kecil, tapi ketika tidak di sela-sela dari tangan, kaki, nggak sampai betis dan lain sebagainya, itu kalau tidak terkena air juga tidak sah. Ini bahaya. Padahal itu rukun wudunya. Nah, kemudian ini ada semacam motivasi dari Kanjeng Nabi. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma' fa idza faragta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika kamu wudu, jangan sampai, kata Kanjeng Nabi, membuang-buang air terlalu banyak, menggunakan air berlebihan. Itu juga nggak bagus loh, nggak bagus. Senajan di Jawa ini adalah sumber airnya banyak. Mungkin konteksnya ini Kanjeng Nabi ketika bernasihat kepada Sayyidina Ali di Timur Tengah di Mekah. Jadi kalau masalah air ini kan juga minim sekali, sehingga fala tusrif
Tapi bagus juga kalau kita wudhu terlalu berlebihan juga nggak boleh lah, kurang baik. Terus kemudian ketika selesai melakukan wudhu, ini bagus ini coba kita amalkan bersama. Faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kamu selain membaca doa setelah wudhu, disunnahkan juga diberikan amalan oleh Kanjeng Nabi untuk membaca surat Lailatul Qadar. Berapa kali? Yaitu asyra marrat, 10 kali. Faedahnya apa? Ketika membaca surat Lailatul Qadar setelah wudhu itu, Kanjeng Nabi berkata, yufarrijullahu hammaka. Allah akan memudahkan segala kesulitan dalam hidup kamu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai selesai itu dibaca 7 kali selesai melaksanakan wudhu. Ini mungkin barangkali sahabat beduk ada sebagian yang sudah tahu, dan apabila yang belum tahu coba kita amalkan bersama untuk sejenak. Jangan ke susu baru wudhu langsung bar kencing. Kita juga harus mengamalkan doa yang diberikan Kanjeng Nabi memberikan kepada Sayyidina Ali, yaitu membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Maka Allah akan memberikan kebungahan dalam hatinya. Wes ora bakal kesupukan kira-kira begitulah. Wes de wudu wis apik, ono energi positif ya, bercahaya, kemudian ditambah doa-doa inna anzalna. Kira-kira dia gak diringankan beban-beban hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kajian Wasiatul Mustafa pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali untuk selalu berhati-hati menyempurnakan wudhunya, baik dari rukun apalagi sampai melaksanakan kesunahannya. Itu bagus sekali, karena fa innahu syatrul iman, itu adalah bagian dari sempurnanya iman kalau dia melaksanakan sampai pada kesunahannya Kanjeng Nabi. Kemudian dalam berwudu jangan terlalu banyak menggunakan air yang berlebihan ya, jangan terlalu banyak. Yang ketiga, selesai wudu, doa wudu ditambahi dengan bacaan surat Lailatul Qadar 10 kali. Maka niscaya kata Kanjeng Nabi, Allah akan memberikan kemudahan, kebungahan, kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan doa setelah wudhu dengan menggunakan inna anzalna. Sekian sahabat beduk, semoga apa yang kami sampaikan di dalam kajian ini bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.